Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Segala puji, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas curahan rahmat, hidayah dan taufiknya kita masih senantiasa diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, nikmat sehat lahir, terutama nikmat sehat batin. Sholawat dan salam akan selamanya kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni insan termulia, makhluk paling istimewa, insan paling istimewa yang luar biasa, yakni Sayyidina wa Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan teristimewa untuk kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak langkah perjuangannya. Dan juga mudah-mudahan kita mendapat syafaatul utsma fi yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan tentunya Allah muliakan, pada kesempatan hari ini saya sudah berada di atas tanah daripada milik Bapak Pahru yang merupakan korban bencana alam kebakaran, dan ini sudah rata dengan tanah. Pada hari ini atas informasi dari Ketua RT setempat dan juga warga bahwa memang Pak Pahru sudah tidak memiliki rumah lagi, dan kondisi saat ini sangat memprihatinkan kondisinya dan perlu untuk kita bantu. Nah, pada kesempatan hari ini saya bermaksud untuk berkunjung bersilaturahmi ke kediaman Bapak Pahru untuk wawancara dan untuk menularkan kepedulian pada sesama. Mudah-mudahan kepedulian ini bisa bermanfaat terkhusus untuk Bapak Pahru gitu ya. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja berkunjung untuk silaturahmi ke kediaman Bapak Pahru yang saat ini sedang ngontrak gitu ya. Mudah-mudahan beliau tidak terganggu dengan kehadiran saya pada hari ini. Mari sahabat sosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, alhamdulillah saya pada hari ini sudah berkunjung ke kediaman sementara dari Bapak Pahru, dan ini adalah putranya gitu ya, putrinya gitu ya, bernama Ibu Imas gitu ya. Dan saat ini juga saya sudah didampingi dengan Bapak Ketua RT setempat, Bapak RT Didin gitu ya. Nah, sahabat sosmed, mudah-mudahan untuk kegiatan saya pada hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan juga sukses. Dan tentunya mudah-mudahan bisa ada nilai keberkahannya juga, dan sahabat sosmed sekalian bisa memetik nilai pelajaran pada kegiatan saya pada hari ini gitu ya, sahabat sosmed. Nah, Bapak Ketua RT, sebelumnya gitunya saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengizinkan kegiatan saya, yaitu kegiatan berbagi gitu ya, dan juga turut serta menghadiri kegiatan saya gitu ya, ikut mendampingi Pak RT. Untuk lebih jauh mungkin Pak RT mohon dijelaskan kondisi singkat saja dari Bapak Pahru, boleh dengan bahasa Sunda juga Pak Bios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nuhunkeun karek-karekan di desa atos naon mencarakeun mah daunkeun ka masyarakat 04 RW 3 atau sakitu naon mencarakeun mah mendampingi segala Kak Maman tah panginten ieu Mang Pahru teh sakitunya mana atuh da mencarakeun mun bade usaha teh mah atos sepuh matak lamun teh aya rojongan ti dieu kumaha atuh. Nah, saena meureun ayeuna abdi mah nganuhunkeun ka Palupi, misalnya Kak Neng-neng, meureun ka rekan-rekan desa lah. Atuh nuhun. Mung sakitu punten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak RT atas pemaparan singkat terkait kondisi dari Bapak Pahru.
sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, tadi Pak RT sudah menyampaikan wujud terima kasihnya atas uluran kepedulian dari saya pribadi dan juga atas reng-rengan tadi disebutkan desa juga gitu ya, telah membantu kesulitan meringankan beban dari Bapak Fahru. Dan Bapak Fahru memang tadi dijelaskan sama Pak RT betul-betul kondisinya layak untuk mendapatkan uluran bantuan gitu. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan tentunya mudah-mudahan Allah muliakan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat sosmed masih setia untuk menyaksikan channel YouTube saya yang bertemakan kepedulian sosial, berbagi kepada sesama untuk meringankan beban masyarakat yang tentunya butuh uluran kepedulian gitu ya. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, mohon dukungannya terhadap channel YouTube saya supaya tetap berkembang, bertumbuh, dan juga bisa konsisten kegiatan berbagi ini dilaksanakan. Karena tanpa dukungan dari sahabat sosmed semua, maka saya tidak akan bertahan sejauh ini, dan saya bisa bertahan sejauh ini konsisten menebarkan manfaat adalah diantaranya berkat dukungan dan doa dari sahabat sosmed semuanya, terutama dukungan berupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube ini supaya bisa terus berkembang dan juga konsisten digelar gitu ya. Dan saya sudah bertekad pendapatan saya dari YouTube sebagiannya akan saya sumbangkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu adalah tekad saya dan itu sudah bulat gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah akan saya konsistenkan gitu ya. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, saya tidak pernah meminta donasi kepada siapapun dan kepada pihak manapun. Saya hanya berharap kepada Allah untuk dilapangkan rezeki supaya saya bisa tetap berdiri kokoh di tengah berbagai macam rintangan untuk berbagi kepada sesama. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, tanpa berlama-lama saya akan langsung wawancara dengan Bapak Fahru. Bapak Fahru, beliau ini merupakan korban daripada amukan si jago merah. Rumahnya sudah terlalap habis oleh si jago merah gitu ya. Dan kini beliau sudah tidak punya rumah tinggal lagi di sini, di rumah kontrakan mungkin ya, sahabat sosmed. Langsung kita wawancara ya sahabat. Bapak, punten sadaracananya abdi kumawantun ngawagel kana wakos bapak oge ibu gitunya di dieu. Abdi tak aya maksad nu sanes iwati abdi hoyong silaturahmi ka bapak sareng ibu, hoyong berbagi kebaikan gitu kan. Mudah-mudahan biasa namping lah karena maksud abdi gitunya yang silaturahmi gitu. Bapak, ibu, kejadian kebakaran teh tos sabaraha lami? 3 minggu lah. 3 minggu mah aya. Ya banyak sensasi itu panginkan kirang selatan. Kinten-kinten penyebabnya tina naon eta teh? Tina hau. Nah, yang barangkali teh Aya nu jadi pengkar, wasu. Arti dikantungkeun ku abdi. Ya dipayun calik. Abdi teh cuci Dina piring lawak gitu. ieu tah. Dikantungkeun. terang irun sene. Dikantunkeun teh ku bapak sareng ibu. Nya abdi teh tos mireusina teh kapalik pangkar paling dia nyuci piring gitu. Waktu ada biasa ge tara gitu nya kan karena abdi geuning angin gitu nya hawa gitu. Asal abdi teh kalau we abdi teh jangan cuci piring di Ya pangkar Allah. teh gitu. Jadi Pas pas bapak kejadian dipayung cali. kebakaran teh ibu teh aya di bumi. Aya. Aya. Jadi lawang panto. Nah, bapak teh balik kalinya ngaleh kok asilu tos di luhur, kan jeung kok masih di luhur gitu, di kawur. Tos di luhur sini. Tapi bapak sareng ibu terkena luka bakar henteu? Ya ya. Badan mah seket diri we. Kan abdi mah nuju di nyaman teh emut ke leupat ka aya lawang kamar kan nya kapalik pangkar nyanak ieu we lancingan hiji gitu maksudna teh abdi teh emut teh dan jeung dalam Ari barang-barang anu kabakar namun buat sadayana we sadayana. mohon abdi mah Sadayana. sadayana we mohon Saya nya sa. Ya. Senang ya sadayana aya. diri abdi mah senar oge hilang Papas yang pamasian. malah emut mah abdi teh emut teh nya
pemadam kebakaran aya Aya, mun Atos teka lagi. ujung geuning atau rata dengan tanah Atau seeput. teka ujung. Atos kantor. Seuna. Tanah nata. Seuna kantor itu. tapi itu kejadian nu pertama atau napi kan tos pernah kebakaran di sini Acan. Pertama ya. ya Allah mohon Anu kapukul naman ieu aya angin-angin kitu na embung masih tenteng-tenteng aja gitu. mohon Terus deui gitu terus kali kalina ayeuna palinteuna. nah sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fahru dan Ibu Imas sebagai korban dari kebakaran yang menghabiskan rumahnya gitu ya. Jadi memang bermula dari tungku api yang memang lupa untuk dipadamkan. Ibu Imas, anak dari Bapak Fahru, sedang kondisinya mencuci gitu ya, mencuci piring dan lain sebagainya, perabot rumah tangga, dan si bapak pun tidak menyadari gitu kan ada di teras rumah gitu ya. Dan pada akhirnya ketika api sudah berkobar luas baru tersadar gitu, dan seluruh isi rumah itu terbakar, sudah habis, tidak dimakan api, sudah tidak ada yang tersisa, KTP, KK dan sebagainya, bahkan pakaian pun hanya yang menempel di badan yang tersisa gitu ya. Perabotan pun semuanya habis, sahabat. Dan alhamdulillah dari masyarakat setempat tergerak hatinya untuk menebarkan kepedulian, menyumbangkan pakaian dan lain sebagainya gitu ya, sahabat sosmed semuanya. Jadi masih banyak orang-orang yang berjiwa besar, berhati mulia untuk memberikan bantuan kepada Bapak Fahru dan Ibu Imas gitu ya. Dan alhamdulillah juga tidak ada korban jiwa gitu ya. Korban jiwa. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, ini juga merupakan pelajaran untuk kita supaya lebih hati-hati gitu ya untuk menyalakan api, supaya dipastikan gitu ya keselamatan, keamanan gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rumah dari Bapak Fahru itu rawan kebakaran gitu atau mudah terbakar karena material bangunannya 99% mungkin bisa dikatakan terbuat dari bahan-bahan yang mudah dibakar seperti bambu, kayu atau dari bilik-bilik bambu gitu ya. Bapak istri di mana? Meninggal. Ada 8 tahunan lah. Aja 8 tahun. Ayah. Dulu diartikan karena pujang lah. Jadi sarang orang kali nya. Kamu memang kalian lah. Ngan hiji ulang kali teh istri. Mengiji-ijina. Tapi ibu tak nikah. Atau baru pertama. Ada soal cara ibu di mana? Mantun ke. Cerai. Oh, terus cerai. Maksud. Tapi gedung murah kali. Di mana murah kali ya? Anu hiji di dieu panggeut di omong palintan anu tilu mah tos narika. Oh. Pangagung mah Palembang gitu. Nu patilu Pajagan, nu kaopat di ieu Kanagara. Oh. Dari bapak ini pada melat karena naon? Iya, lama. Gaduh. Tos jompo sok ngulungan jangka salah wah. Upami disehat mah Sok kenging sabaraha bapak tina mulung teh. samingon teh paling 40.000 samingon. Ayo mah tos betul saja teh kalau ba ieu pan. Sami bae Mulia. nyarwi sampean. Ibu oge sami. Dieu mah tak abis. Coba bade Sami takdir bade teh kalau sasi aya kita. abdi mah ya. Nyari ieu teh. Alhamdulillah Hari ieu bapak teh kan di kontrak. Aing bayar kontrakan di mana bapak? Di Palurah. Pak RT. Oh, di Pak RT. Masya Allah ya Pak RT teladan ya, patut ditiru gitunya iya. Abdi mah begitu eta kan dimayatkeun ku abdi ieu sarua. Dan dua kamari mah pan aya ieu putrana sareng minantu. Jadi teh kontrakan teh dibantos dipamayarkeun ku Pak RT. Oh. Oh. Kali kali dihandap, pangalaman yang kali ka paling luhur, cenah di alim kawah, ka jaman gitu nya. Upami kamu tuang sadidinten di mana atuh? Pamasihan teh Ya milik we, anu masihan gitu. Bapak nuju anom, anu naon pada melah? Karena kursi sareng batu di erosita. Jadi kapungkur mah teu kieu teh, teu repot juga kieu. Ayeuna we tos Pani kitu kapung. tos satahun ayeuna kieu teh. Ieu teh upami cang-cang teh kitu. Tak ieu enak teh panah. Kekiat. Bapak kan panyawat? Panyawat naon eta teh? Ada Ngadeg deng.
paminnya pamin saya tidak Jadi kerja. salam dah. Pamin mang Kadang lebih oke. disuapin gitu. Mam tapi kita. Rabu ya. Ya Pamin Allah. ayah ini masuk di pamin apa? Pamin nuju kumat ya panangan teh tiasa naon. Ngarokok ya. Ah. Tapi netepan mah tara pernah kelewat mah eta. Ah, soal kalau Ai nuju damang bae ta nuju teu damang apa kadang-kadang tuh. seperti seorang walang tekan teh alhamdulillah nu bisa mah itu sama si jaga lokasi dan itu kadang aman cenah Siap, siap. bapak Iya. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, kondisi yang senja, yang sudah tidak muda lagi, si bapak masih tetap mencari nafkah seadanya sesuai kemampuannya di sisa tenaganya gitu ya, yaitu sebagai pemulung gitu ya. Dan dalam 1 minggu itu rata-rata pendapatannya 40.000 itu paling banyak gitu ya. Jadi itu sebetulnya sangat kurang ya kalau 40.000 seminggu gitu ya. Untuk makan itu sangat sulit sekali sebetulnya gitu. Dan si bapak juga ternyata sudah ditinggalkan meninggal oleh istrinya gitu ya 9 tahun yang lalu. Jadi bapak di sini sudah tidak ada istri gitu ya, tidak ada yang mendampingi lagi ya kecuali anaknya gitu ya, sudah dewasa yang sudah punya anak juga gitu. Jadi bapak itu memang untuk sehari-hari sebetulnya sangat kerepotan untuk nafkah gitu. Memang kadang-kadang mengandalkan uluran kepedulian dari tetangga sekitar, dari masyarakat gitu ya, sahabat sosmed. Tapi si bapak tetap masih berjuang gitu. Dan di sisa umurnya si bapak ini masih tetap meluangkan waktu untuk beribadah, untuk sholat, pelajaran untuk kita yang muda supaya tidak pernah melupakan sholat yang 5 waktu gitu ya. Karena ibadah itu yang harus diutamakan gitu ya. Wajib sekali. Di dunia kita boleh hidup susah, tapi mudah-mudahan di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari kesabaran kita di dunia. Karena dunia itu hanya sementara gitu ya, yang kekal itu di akhirat. Mudah-mudahan dengan bersabar dan bersyukur maka Allah akan berikan hal yang terbaik untuk kita gitu ya, sahabat sosmed. Ini sangat pilu sekali di usia senja si bapak masih repot mencari nafkah gitu ya, sulit sekali. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, untuk kegiatan saya ini tentunya mengundang pro dan kontra. Ada yang mendukung, mendoakan, mensupport dengan antusias gitu ya, supaya ini konsisten digelorakan gitu. Dan tentu juga ada juga yang kontra gitu ya. Kenapa sih kegiatan kebaikan seperti ini, berbagi ini dipublikasikan, dipertontonkan gitu kan? Apakah itu termasuk riya dan lain sebagainya? Tentu itu senantiasa ada gitu ya, bisikan-bisikan, obrolan seperti itu. Tapi saya berniat untuk memotivasi orang-orang supaya memiliki jiwa kepedulian sosial, berbagi kepada sesama yang membutuhkan gitu. Dan yang kedua adalah supaya kita lebih banyak bersyukur di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Ternyata lihat masih ada yang lebih sulit daripada kita, yang makannya sangat sulit, mengandalkan kepedulian dari tetangga sekitar, rumah terbakar sampai rata dengan tanah, tidak ada barang yang tersisa gitu ya. Kita masih hidup enak, makan enak gitu ya, pakaian banyak, pakaian bagus gitu ya. Maka supaya lebih banyak bersyukur, itu maksud dari channel YouTube saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sesama. Nah, sahabat sosmed sekalian, tentu ada orang yang menolak kegiatan-kegiatan seperti ini yang dipertontonkan di depan umum gitu kan. Tapi gini, biarlah itu menjadi bumbu perjuangan saya dalam menebarkan manfaat untuk masyarakat. Karena saya bertekad kegiatan ini harus konsisten selama saya masih bernapas, selama saya masih hidup. Kegiatan ini harus tetap digelorakan, harus tetap ada sampai saya meninggal dunia. Itu tekad saya. Dan juga profit yang saya dapatkan dari YouTube ini akan saya sumbangkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu tekad saya gitu ya. Dan saya tidak peduli dengan komentar-komentar negatif tentang kegiatan ini, karena yang saya cari itu bukan penilaian, pujian, dan tepuk tangan dari manusia. Yang saya cari itu adalah keridhaan Allah. Karena Imam Syafi'i pernah menyampaikan, mencari ridho dari manusia adalah tujuan yang tidak pernah tercapai, tidak akan pernah terwujud. Pasti saja ada yang
menjustifikasi buruk itu pasti ada. Karena itulah itu ya ujian untuk kita. Ingatlah kisah Luqman Al-Hakim dengan anaknya ketika Luqman sedang melakukan perjalanan dengan anaknya dan juga membawa kendaraan keledai gitu ya. Ada penduduk yang berkata, lihat betapa bodohnya Luqman dan anaknya. Keledai itu adalah untuk ditunggangi, ini malah dibiarkan begitu saja. Bodoh mereka berdua. Kemudian keledai itu ditunggangi oleh Luqman dan melakukan perjalanan kembali. Ada penduduk kemudian berkomentar, lihat betapa tega seorang ayah kepada anaknya. Anaknya menunggangi keledai di punggungnya enak-enakan, tapi lihat anaknya dalam keadaan susah payah berjalan yang jauh. Betapa tega seorang ayah. Kemudian Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sekarang bergantian. Ayah turun dan engkau naik ke punggung keledai. Melakukan perjalanan kembali. Lalu apa respon dari penduduk masyarakat sekitar? Lihat betapa tega seorang anak kepada ayahnya. Begitu enak anaknya menduduki punggung keledai di panas terik, berjalan jauh. Tapi lihat Luqman gitu ya, berjalan jauh, anak-anaknya enak di punggung keledai. Kemudian melakukan perjalanan lagi dan kemudian ditunggangi oleh Luqman dan anaknya keledai tersebut. Lalu apa respon dari masyarakat? Positif? Tidak. Negatif? Iya. Lihat berapa teganya Luqman dan anaknya. Punggung keledai ditunggangi dan keledai pun membawa bawaan barang-barang yang begitu banyak. Tega mereka berdua. Lalu bagaimana statement terakhir dari Luqman? Nah, sekarang kita turun dan kita panggul keledai tersebut. Kemudian apa respon masyarakat? Lihat, ada orang gila. Keledai yang harusnya ditunggangi malah diangkat, malah dipikul oleh dua manusia tersebut. Betapa bodohnya mereka berdua. Lalu apa kesimpulan dari Luqman? Nah, kesimpulan pada hari ini adalah apapun yang kita lakukan tidak akan selamat dari komentar negatif orang-orang. Jadi kita tidak perlu merisaukan komentar negatif dari orang-orang selama yang kita lakukan itu benar, selama yang kita lakukan itu baik dan tidak merugikan orang lain. Selama apa yang kita lakukan tidak berbenturan dengan harapan Allah, tetaplah konsisten. Gitu kan, kita tidak perlu merisaukan komentar-komentar negatif dari orang-orang. Itu adalah suatu pelajaran untuk kita semua. Yang terpenting adalah kita mengikuti apa yang benar menurut nilai-nilai koridor-koridor yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan pada kesempatan hari ini saya mengadakan kegiatan berbagi dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena silaturahmi itu adalah wujud daripada keimanan. Sebagaimana sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung silaturahmi. Dan ini adalah perintah Rasulullah, yaitu silaturahmi. Perintah Rasul sama dengan perintah Allah. Sebagaimana sabda Nabi, man ato'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, dia sudah taat kepada Allah. Jadi mengikuti perintah Rasul sama dengan mengikuti perintah Allah. Dan membangkang perintah Rasul sama saja membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selama perintah Rasul tidak berbenturan dengan perintah Allah dan pasti tidak akan berbenturan, maka wajib hukumnya untuk kita menjalankannya, yaitu silaturahmi. Dan yang seterusnya adalah hadis Nabi itu memperkuat Al-Quran. Jadi ketika kita mengikuti sunnah Nabi sama dengan mengikuti nilai-nilai Al-Quran. Jadi tentunya silaturahmi ini adalah hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Silaturahmi kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada masyarakat. Silaturahmi lah sebagai wujud keimanan kita. Yang kedua, silaturahmi ini memiliki keuntungan atau manfaat yang luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi tentang keutamaan daripada silaturahmi adalah man ahabba ayyusbatalahu fi rizqihi wa yunsila lahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Kemudian yang ketiga, Rasul menjelaskan bahwa isnani la yanzuru ilallah yaumal qiyamati qati'ur rahmi wa jarusu'i. Dua golongan manusia yang tidak akan pernah Allah lihat di hari kiamat, yaitu pemutus silaturahmi dan tetangga yang buruk akhlaknya.
maka jangankan Allah sayangi, jangankan Allah perhatikan, Allah lihat pun tidak bagi orang yang memutuskan ikatan silaturahmi dan juga yang buruk akhlaknya. Nah, sahabat sosmed, mudah-mudahan saja ada butir-butir hikmah untuk kita semua gitu ya, mengambil pelajaran untuk hidup yang lebih baik, berjiwa sosial, karena ibadah bukan hanya sholat, zakat, haji dan umroh, tapi berbagi dan bersilaturahmi pun itu adalah ibadah. Dan kita tidak perlu malu dengan berbagi, meskipun yang kita berikan tidak seberapa dan yang kita lakukan mungkin bukan hal yang luar biasa. Dan kita tidak perlu ragu dengan bersilaturahmi, meskipun orang-orang mungkin banyak yang mencibir dengan kegiatan berbagi ini gitu ya. Banyak orang-orang yang memandang sebelah mata gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Bapak, punten gitu ya, batasan salib bapaknya yang ditampi pengen bapak. Iya, pengen buat jadi tanggung keluarga sadayana, mudah-mudahan manfaat bapaknya. Bapak nanti atau berapa bapak ini usaha dunia akhiratna, ke banyak muswatna, madorong ke bapak, mungkin sih Amin. Amin. Rabbana dalam sana sini Rabbi habibna sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu alaihi subhanallahi wa bihamdihi. Nah, sahabat sosmed, sungguh luar biasa ya. Selepas saya berbagi, senantiasa ada orang-orang tertentu yang mendoakan ya, insya Allah doa orang-orang yang tertindas atau doa orang-orang yang memang membutuhkan itu sangat diijabah gitu ya. Hanya itu mungkin untuk kegiatan saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.